Rumah Baru Berhantu, Chapter 4, Tumbal, karya Kang Ramli, author. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu, kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Salma gemetar sambil memeluk Kang Ramli. Kang, ini urusannya makin parah. Jadi rumah kita berdiri di tanah yang ada tumbalnya. Kang Ramli berusaha menenangkan Salma, meskipun dirinya sendiri hampir pingsan mendengar cerita hantu itu. Sabar Neng, kita harus bisa hadapi ini pelan-pelan. Yang penting kita tahu masalah yang sebenarnya. Purnama berdiri tegak dengan nada tegas berkata, kalau benar kau korban manusia serakah, kami bisa membantumu untuk mendapatkan keadilan. Tapi kau harus berhenti meneror mereka berdua. Mereka tidak punya salah padamu. Hantu itu menggeram, wajahnya berubah mengerikan. Keadilan? Kau pikir bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan kata-kata? Aku ingin mereka yang menghancurkan hidupku merasakan penderitaan yang sama yang aku alami. Purnama kembali duduk bersila. Dia segera menyalakan dupa dan membaca mantra. Asap dupa yang membubung mulai membentuk wajangan wajah seorang. Wajah seorang pria tua dengan sorot mata licik dan senyum penuh tipu daya. Itu dia, teriak hantu itu. Dia adalah orang yang menjebakku. Namanya Pak Darmo, pemilik tanah ini sebelum rumahmu dibangun. Pak Darmo, kumam Kang Ramli. Masih hidup atau sudah tiada? Tanyanya. Hantu itu menyeringai. Dia masih hidup, tapi usianya sudah sangat tua. Aku bisa membawamu ke tempatnya, tapi kau harus berjanji untuk membantuku. Salma langsung berbisik. Kang, ini bahaya. Kalau kita terus ikut campur, gimana kalau hantu ini malah jadi semakin marah sama kita? Kalau kita nggak bantu, dia juga nggak bakal terus gangguin kita. Nggak ada pilihan lain, Neng, jawab Kang Ramli dengan nada pasrah. Purnama mengangguk. Baik, kami akan mencari Pak Darmo, tapi kau harus menunggu dengan sabar. Jangan mencelakai siapapun di rumah ini. Malam itu mereka beristirahat dengan sedikit rasa lega, namun suasana tetap mencekam. Salma terus bermimpi buruk. Dia sering melihat bayangan gelap yang melingkupi rumahnya. Keesokan harinya, Kang Ramli, Salma, dan Purnama segera pergi untuk mencari informasi tentang keberadaan Pak Darmo. Dari seorang tetangga tua, mereka telah mengetahui bahwa pria itu sekarang tinggal di sebuah rumah tua di pinggir desa. Hidupnya menyendiri setelah dia kehilangan keluarganya secara misterius. Dia dulu memang kaya raya, tapi hidupnya hancur setelah kebun sawitnya habis terbakar. Konon katanya keluarganya terkena kutukan, kata tetangganya sambil menggeleng-gelengkan kepala menuturkan kisah orang itu. Pas banget, dia pasti yang dimaksud si hantu, bisik Salma kepada Kang Ramli. Mereka akhirnya tiba di rumah Pak Darmo menjelang sore. Rumah itu suram dengan cat yang sudah terkelupas dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Saat mereka mengetuk pintu, seorang pria tua dengan tubuh kurus dan wajah cekung membukakan pintu. Ada apa kalian kesini? Suaranya parau penuh kecurigaan. Purnama langsung maju. Pak Darmo, kami ingin bicara soal tanah tempat rumah kami berdiri. Di rumah itu ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Pak Darmo langsung berubah pucat. Tanah itu, apa yang telah terjadi di sana? Makhluk yang kau korbankan dulu masih menghantui. Dia sangat marah dan ingin keadilan, jawab Purnama dengan tegas. Pak Darmo langsung terduduk lemas di kursi tua. Aku memang bersalah padanya, tapi itu sudah sangat lama sekali. Aku pikir semua akan selesai setelah ritual itu. Tidak mungkin dia masih ada.
Pak, dia masih ada dan dia tidak akan pergi sampai kau menebus dosa-dosamu, kata Purnama tajam. Pak Darmo menangis, tangannya gemetar. Aku tidak tahu harus bagaimana, semua ini sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan, potong Purnama. Kau harus minta maaf langsung padanya dan mengembalikan kehormatannya. Hanya itu yang bisa menyelesaikan masalah ini. Mereka membawa Pak Darmo ke rumah Kang Ramli dengan paksa. Dengan bantuan Purnama, mereka segera memanggil kembali hantu itu. Ketika sosoknya muncul, dia langsung mengarah ke Pak Darmo dengan penuh amarah. Akhirnya kau berani menunjukkan wajahmu di depanku, Darmo, teriaknya. Pak Darmo berlutut. Maafkan aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku rela menerima hukuman apapun, asalkan kau tidak mengganggu mereka lagi. Hantu itu terdiam, matanya memancarkan kebencian yang dalam. Kau pikir permintaan maaf cukup untuk menghapus dosa-dosamu? Tidak, aku tahu itu tidak akan cukup untuk menebus semua kesalahanku, jawab Pak Darmo lirih. Tapi aku bersedia melakukan apapun untuk memperbaikinya. Purnama menyarankan agar Pak Darmo mengadakan ritual permintaan maaf di tempat asal pengorbanan itu dilakukan. Hantu itu setuju, tapi dengan syarat. Setelah ritual selesai, Pak Darmo harus meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Pak Darmo akhirnya mau menerima syarat itu dengan pasrah dan lapang dada. Ritual besar dilakukan di tanah bekas kebun sawit yang sekarang menjadi rumah Kang Ramli. Dengan doa dan mantra, Purnama memandu prosesnya. Saat selesai, tubuh Pak Darmo tiba-tiba terkulai lemas dan jiwanya terlihat telah diambil oleh sosok hantu itu. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang, bisik hantu itu sebelum menghilang. Rumah Kang Ramli akhirnya kembali tenang, tetapi bayangan peristiwa itu tetap menghantui mereka. Salma memeluk Kang Ramli dengan erat. Kang, apa kita masih bisa tinggal di sini? Bisa, Neng. Tapi kita harus terus berdoa, jangan sampai lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Kang Ramli sambil tersenyum lelah. Purnama menambahkan, kalian sudah melewati cobaan berat. Tinggal di sini atau tidak, yang penting kalian harus menjaga rumah ini dengan baik. Kang Ramli dan Salma akhirnya sepakat untuk memulai hidup baru dengan keyakinan bahwa selama mereka menjaga iman dan hati yang bersih, tidak ada makhluk apapun yang bisa mengganggu mereka lagi. Bersambung.